Alcatraz Island or Alcatraz or The Rock. Bekas penjara Alcatraz yang legendaris. Kami ingin melihat bagaimana bentuk dari sel tahanan dan isi dari gedung penjara yang terkenal kejam pada masanya. Tetapi faktanya ada 3 orang yang berhasil kabur dari penjara tersebut dengan hanya menggunakan sendok. Kini Alcatraz telah berubah menjadi tempat wisata yang sangat populer yang dapat dikunjungi oleh semua orang, semua usia, baik bayi sampai orang tua, orang yang lanjut usia, karena tersedia mobil yang dapat mengangkut para orang tua ini untuk sampai ke tempat yang dituju, dan di dalam tempat gedung tersebut juga telah tersedia lift. Yang belum pernah ke sana atau yang sudah pernah ke sana, ayo kita jalan bersama kami lagi. Antri beli tiket. Nah, kita udah beli tiket online sejak tadi malam. Jadi kita bisa langsung antri. 5 menit lagi bisa pergi ke restroom. Jadi kita lagi antri ya, kita lagi antri Sambil dengarkan peraturannya baik-baik. Alcatraz Island. Please watch your step and be careful as you move about the island and be aware of service vehicles. All plants and historic structures on Alcatraz Island are protected by law. Do not collect or take anything off the island. Feeding and disturbing the birds, animals, and sea life on and around Alcatraz Island is strictly prohibited. Smoking is allowed in one designated area on the Alcatraz dock. Bottled water is welcome anywhere on the island and is available for purchase on the vessel and in the gift shops on Alcatraz. You are welcome to picnic at the dock area only. Food is not allowed anywhere else on Alcatraz. Alcohol is not permitted on the island. For your safety, anyone under the influence of alcohol or drugs will not be entered on vessels or the island. A snack bar is available on all Alcatraz Cruises vessels. You can purchase hot dogs, sandwiches, snacks, and drinks on your cruise to the island or on your return cruise from the island. Food service is not available on Alcatraz. Alcoholic beverages are not served at the vessel snack bars on the way over to Alcatraz Island. Beer and wine are served on vessels heading back to Alcatraz Landing from Alcatraz Island only. Some walkways, particularly an area called the Sally Port, have limited space and must safely accommodate visitors on foot as well as the accessible tram and other vehicles on the island. Please be aware of other visitors and vehicles that must share the same road. Follow all directions for park rangers and Alcatraz Cruises staff when visitors and vehicles are in your immediate area. An accessible tram is available to assist guests with mobility impairment and other health needs only. We regret the tram has limited space and cannot transport strollers or families with children. When space is available, one companion may accompany qualified visitors who can ride the train. Restrooms are provided on the vessel on Alcatraz Island dock and adjacent to the Cell House Eagle Plaza area. Vessels depart Alcatraz Island frequently throughout the day. Depart the island on any vessel you wish. Departure times are posted throughout the island. Alcatraz Cruises vessels are required to depart on time. We regret we cannot open the boarding gate once it is closed. Thank you for listening to our boarding announcement and for following the rules and procedures during your visit to Alcatraz Island today. We will begin boarding shortly and need to check your tickets as you board. Please have your tickets in hand facing forward. If you're holding more than one ticket, please pass the tickets out to the other members of your party. Each visitor will need their own ticket when entering the boarding gate. Kini kami telah berada di atas kapal menuju Pulau Alcatraz. Kami dapat melihat keindahan kota San Francisco beserta dengan jembatan Golden Gate-nya yang megah.
Demikian juga keindahan Pulau Alcatraz yang makin kelihatan lebih jelas. Pulau ini pertama kali ditemukan oleh seorang Spanyol yang sekaligus adalah perwira angkatan laut bernama Juan Manuel pada tahun 1775. Dia menamakan pulau ini dengan Alcatraz. Dalam bahasa Spanyol, Alcatraces yang berarti burung pelikan. Pulau ini luasnya hanya sekitar 9,8 hektar saja. Pada tahun 1859, Presiden Amerika Serikat Millard Fillmore memfungsikan Pulau Alcatraz sebagai reservasi militer Amerika Serikat. Pulau ini menjadi situs militer yang paling dijaga ketat. Bersama Lime Point dan Fort Point membentuk Triangle of Defense. Pulau ini juga berfungsi sebagai lokasi mercusuar pertama di pantai Pasifik Amerika Serikat. Karena pulau ini memiliki arus cukup kuat dan dingin, maka digunakan untuk menampung tahanan militer pertama pada tahun 1859. Tahun 1909, Amerika Serikat merobohkan benteng, dan tahun 1909 sampai 1911 dibangunlah penjara oleh para tahanan militer. Tahun 1934 sampai 1963, Pulau Alcatraz berfungsi sebagai penjara federal yang menampung beberapa penjahat paling berbahaya dalam sejarah Amerika Serikat. Setelah beroperasi 29 tahun, pada tanggal 21 Maret 1963 penjara ini ditutup. 8 Maret 1964, pulau ini diduduki oleh aktivis penduduk asli Amerika yang ingin membangun pusat budaya dan kompleks pendidikan bagi penduduk asli. Mereka kemudian dipindahkan oleh Federal Marshal pada Juni 1971. Pada tahun 1972, pulau ini menjadi bagian dari The Golden Gate National Recreation Area. Dan pada tahun 1986, pulau ini ditetapkan sebagai landmark bersejarah nasional. Why Alcatraz famous? One reason is because it hosts so many famous criminals. Al Capone, Machine Gun Kelly, and John Kendrick. Penjara ini dijuluki The Rock karena terletak di Pulau Karang, menampung narapidana kelas kakap seperti gembong mafia Al Capone. Untuk menuju ke bekas penjara neraka, menuju ke sel-sel penjara di gedung di atas sana, memang kami harus berjalan dengan jalan yang menanjak, sehingga memang terasa cukup capek. Tetapi pemandangan laut yang sangat indah di tempat ini sungguh sangat menawan. Jadi kami tetap berjalan dengan semangat. Dari Pulau Pelikan berubah menjadi pangkalan militer, kemudian menjadi penjara paling terkenal, paling kejam sampai tahun 1963, dan kini menjadi objek wisata yang menawan. Ya, penjara neraka berubah menjadi tempat rekreasi yang menawan, yang dilengkapi dengan banyak fasilitas. Demikian juga ada lahan taman bunga seluas 2 hektar di tempat ini.
tadi. Ini adalah bukti bahwa tempat ini sebelumnya adalah benteng militer. Akhirnya kita memasuki gerbang sel-sel penahanan massa. Di depan ini ada tulisan break the rules and you go to prison, break the prison rules and you go to Alcatraz. Ini adalah tempat mandi. Tampak di sini ada baju untuk ganti, ada alas kaki, ada handuk, dan alat-alat mandi yang lain. Dan tidak ada privasi sama sekali. Dan para tahanan itu memang memahami bahwa mereka tidak punya privasi sama sekali di tempat ini. Tampak shower untuk mereka mandi pun tidak ada sekat-sekatnya sama sekali. Kini saya menuju ke meja untuk pengambilan tur audio. Karena tidak tersedia dalam bahasa Indonesia, jadi saya mengambil di dalam bahasa Inggris. Nah, tur audio ini akan menuntun setiap pengunjung untuk berkeliling melihat sel-sel di tempat ini. Ternyata saya segera menemukan selnya Morris. Saya melihat sejenak dan kemudian melanjutkan perjalanan untuk nanti saya akan kembali lagi ke tempat ini. Selnya berukuran 1,5 kali 2,7 meter dan berisi satu orang saja. Di sini ada 300 buah sel yang terbagi dalam 4 blok. Blok A, B, C, dan D. Setiap blok bertingkat 3. Blok A dan D untuk yang berbahaya atau yang suka melawan, suka berontak. Blok B dan C adalah narapidana yang pendiam atau yang adem. Nah, kami menemukan Times Square di mana terdapat pintu yang menuju ke ruang makan atau dining hall. Di tempat ini para narapidana makan dan juga tampak dipajang foto-foto para narapidana kelas kakap. Dining hall ini juga langsung terhubung dengan dapur. Nah, dapur ini tampaknya seperti dapur modern atau seperti restoran dengan peralatan-peralatannya dan dengan bahan makanan yang walaupun ini adalah imitasi, tapi tentu saja ini menggambarkan hal yang sebenarnya. Tampak juga di sini ada pilihan-pilihan minuman untuk breakfast. Luar biasa penjara seperti ini ya, seperti kafe. Ini ada petunjuk yang menunjukkan C dan D Street. Kita sekarang menuju ke blok D, blok D. Kita sekarang berada di blok D. Blok D ini merupakan sel-sel bagi narapidana yang sering berontak. Kelihatannya di sini tempatnya tuh lebih luas. Tetapi ada tempat yang dinamakan isolasi. Nah, ini tampaknya selnya mempunyai pintunya 2 lapis atau double. Wow. Melihat penampakan dari sel-sel di tempat ini mustahil bagi narapidana itu untuk kabur. Tetapi ternyata faktanya ada 3 yang bisa kabur. Mereka kabur dengan membobol dinding memakai sendok saja. Sementara mereka membobol, mereka mengelabui petugas sipir yang sekali-sekali datang melihat mereka itu
seolah-olah mereka sedang tertidur, padahal itu adalah boneka yang mereka buat sendiri dari kertas toilet, kemudian dibuat kepala, kemudian dibuat rambut yang diambil dari tukang cukur yang datang ke penjara ini. Luar biasa. Kemudian setelah mereka bekerja berbulan-bulan, katanya 5 bulan, akhirnya mereka mendapatkan waktu yang tepat untuk kabur. Dan mereka juga membuat rakit untuk mereka menyeberang itu dari jas hujan yang mereka olah menjadi rakit untuk menyeberang lautan. Ini adalah ruangan perpustakaan yang cukup besar karena menampung 15.000 volume buku. Luar biasa. Ternyata mereka banyak yang suka membaca. Ternyata mereka pintar-pintar, tetapi kepintarannya itu membuat mereka melanggar hukum dan membawa mereka ke tempat ini. Tetapi buku-buku tempat ini adalah buku bacaan yang sehat karena tidak ada buku-buku yang berbau seksual, kejahatan ataupun kriminal. Nah, ini adalah kelihatannya blok B ya. Kelihatannya di sini terdiri dari 1 dipan, 1 wastafel, 1 kloset, dan 1 meja serbaguna. Ini adalah seorang narapidana yang tampaknya senang dengan musik. Enak. Melukis dia. Ini ada jendela kecil dengan besi, bingkai besi tebal dan kacanya tebal juga untuk mengintip dunia luar. Sehingga mustahil untuk narapidana bisa lolos dari tempat ini. Sekarang kami menuju ke blok C. Nah, blok C atau blok B ini ya, ada namanya Broadway. Luar biasa ini Broadway. Broadway ini tempatnya orang berbisnis. Nah, kelihatannya orang-orang yang ditahan di tempat ini orang-orang yang adem. Kelihatannya, karena lihatlah tempatnya memang kelihatan adem sehingga kita bisa berfoto-foto di tempat ini. Selnya berukuran 1,5 kali 2,7 meter dan berisi 1 orang saja. Di sini ada 300 buah sel yang terbagi dalam 4 blok. Blok A, B, C, dan D. Setiap blok bertingkat 3. Blok A dan B untuk yang berbahaya, yang suka melawan, suka berontak. Blok B dan C adalah narapidana yang diam. Berada di depan selnya si John Anglin, sel nomor B150 yang kabur pada tahun 1962. Dia kabur dengan membobol dinding dengan sendok. Clarence Anglin, John William Anglin, and Franklin Morris, 3 narapidana yang sangat kreatif sehingga mereka dapat keluar dari penjara Alcatraz, penjara yang mustahil bagi narapidana untuk keluar, bisa masuk tetapi tidak dapat keluar. Begitulah katanya.
Selama 29 tahun, penjara Alcatraz ini berfungsi telah menampung lebih dari 1.500 orang narapidana. Saat ini Alcatraz telah berubah menjadi tempat wisata yang populer dan menawan. Sebagai tempat wisata, tempat ini memang membutuhkan biaya yang mahal untuk perawatan. Oleh karena itu, kabarnya penjara ini ditutup karena biaya perawatannya yang terlalu mahal. Air asin terus mengikis struktur bangunan sehingga maintenance-nya jadi mahal. Demikian juga biaya perawatan per orang narapidana itu lebih besar, kabarnya 3 kali lipat dari penjara federal yang lain. Kemudian untuk membawa 1 juta galon air tawar per minggu itu juga membutuhkan biaya yang besar. Nah, ditutupnya penggunaan penjara pada tahun 1963 diikuti oleh pendudukan suku asli Amerika, penduduk Sioux yang berjumlah 89 orang yang mengklaim pulau itu milik mereka dan menduduki Alcatraz. Mereka tinggal di sana tahun 1964 sampai 1971 dan kabarnya akhirnya dipaksa keluar oleh otoritas federal. Alcatraz dikenal sebagai penjara dengan tingkat keamanan paling tinggi di Amerika Serikat dan tidak manusiawi. Hampir semua napi didakwa minimal hukuman seumur hidup. Tidak ada hukuman mati, tetapi katanya banyak sekali kematian akibat berkelahi atau bunuh diri, atau akibat ditembak karena mau kabur, atau karena lain-lain hal. Nah, tempat ini memang mustahil untuk kabur oleh karena dindingnya terbuat dari beton yang tebal, pintunya dari logam padat dengan hanya lubang kecil saja untuk melewatkan makanan, minuman atau obat. Tidak bisa untuk keluar, tidak bisa untuk kabur. Jam 4 atau 6. Kami pulang dan sementara kami berjalan menurun, kami berpapasan dengan orang yang baru datang. Ya mungkin mereka mau bermalam, mungkin mereka mau merasakan sensasi dengan melihat sel-sel di penjara ini pada waktu malam. Ya mungkin. La Isla de los Alcatraces, nama pulau ini dalam bahasa Spanyol yang berarti Pulau Pelikan, dinamakan demikian oleh karena pulau ini berisikan burung-burung pelikan, burung laut besar berwarna coklat yang mula-mula menghuni pulau ini pada waktu ditemukan oleh seorang berbangsa Spanyol bernama Juan Manuel de Ayala. Kini pulau ini dikenal dengan nama Alcatraz. Kini kami harus pulang karena kami tidak mau kemalaman di sini. Kami datang memang sudah sore dan kami harus mengejar boat yang jam 5 ya, paling cepat itu bisa dapat jam 5 supaya 20 menit pulang, itu berarti jam 5.20 kami sudah ada di San Francisco. Karena kami juga merasa capek dan di samping itu juga lapar. Di sini tidak ada kafe, tidak ada yang jual makanan karena memang tidak boleh makan di tempat ini.
Guard Tower atau menara pengawas. Pasti dingin sekali di atas sana. Tempat ini tentu dilarang untuk pengunjung naik ya. Informasi tentang Alcatraz, harganya $1 saja. Ya, diambil deh yang berbahasa Inggris tentu saja, karena bahasa Indonesia tidak ada. Kita self service, bayar sendiri $1. Kotak donasi. Ya, Alcatraz membutuhkan dana yang besar untuk pemeliharaan. Pulau Alcatraz yang indah ini yang luasnya hanya 8,9 hektar, bukan 9,8 ya, tetapi luasnya 8,9 hektar. Yang pernah menjadi Hotel Pordeo kini telah menjadi tempat tujuan wisata yang terkenal. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain video. Tada!